Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Trisna Yuniari dan rekan saya Rahma Wulandari. Kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Leila tentang ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi terdiri dari beberapa hal, yaitu definisi komunikasi, unsur komunikasi, fungsi komunikasi, dan konteks komunikasi. Untuk definisi komunikasi dan unsur komunikasi, penjelasannya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rahma Wulandari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Apa sih definisi komunikasi? Menurut Stuart, tahun 1983 dalam Nurdin 2016, komunikasi itu berasal dari kata komuniko yang artinya berbagi. Kemudian berkembang ke dalam bahasa Latin yang berarti komunis, yaitu membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Pada hakikatnya, manusia itu selalu melakukan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi secara verbal misalnya melalui kalimat-kalimat, angka-angka, maupun kata-kata. Dan komunikasi secara non-verbal itu misalnya melalui warna, gestur, maupun jarak. Di sini ada definisi komunikasi menurut ahli. Salah satunya yaitu menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam Nurdin 2016. Menurutnya, komunikasi adalah proses transmisi gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka, dan sebagainya. Yang kedua ada menurut Morrison 2013. Menurutnya, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna. Nah, di sini, pada konteksnya, manusia itu biasanya melakukan komunikasi untuk mencapai tujuannya. Salah satunya misalkan seorang sales menawarkan produknya kepada konsumen. Sales tersebut mempunyai tujuan. Tujuannya itu untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya agar konsumen tersebut tertarik oleh produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam komunikasi ini penyampaian pesannya itu harus sama agar pesan yang disampaikan itu dapat dimaknai oleh si penerima pesan, sehingga komunikasi itu akan berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Di sini ada pemetaan tentang unsur komunikasi. Yang pertama itu ada sumber. Nah, sumber di sini yaitu si pengirim pesan. Pengirim pesannya ini akan mengirimkan pesan melalui media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Kemudian pesannya ini diterima oleh si penerima pesan. Biasanya si penerima ini akan setelah membaca pesan itu akan memberikan efek atau memberikan umpan balik kepada si pengirim pesan. Dan di sini dijelaskan menurut Soyomukti, 7 unsur komunikasi itu meliputi komunikator, komunikan, pesan, media atau saluran, dan efek atau interaksi timbal balik. Menurutnya, komunikator adalah pengirim pesan. Di dalam proses komunikasi, jumlah komunikator itu bisa 1 orang ataupun lebih. Nah, komunikator ini memiliki tujuan juga mengirimkan pesan atau disebut dengan motif komunikasi. Dalam unsur komunikasi ini, si pengirim pesan dapat saja berubah menjadi penerima pesan ataupun sebaliknya. Selain itu, pesan yang disampaikan pada unsur komunikasi ini awalnya itu bersifat abstrak, kemudian menjadi pesan yang nyata, yang berbentuk verbal maupun non-verbal, sehingga dapat dipahami oleh si penerima pesan tersebut. Baik, selanjutnya ada fungsi komunikasi. Untuk fungsi komunikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Trisna. Baik, selanjutnya ada fungsi komunikasi. Di sini kami mengambil pendapat berdasarkan Effendi tahun 2003 dalam pengelompokan fungsi komunikasi dibagi menjadi 4 bagian.
yaitu menyampaikan informasi atau to inform. Di sini komunikasi berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga menyampaikan sebuah pesan, ide, gagasan, maupun opini dan sebuah komentar. Sehingga masyarakat atau orang yang berkomunikasi dapat mengetahui keadaan yang sedang baru-baru ini terjadi. Lalu untuk yang kedua adalah mendidik atau to educate. Di sini komunikasi berfungsi untuk memberi pendidikan dan membuka wawasan seseorang. Selain untuk menghibur ya, mungkin yang kita tahu itu komunikasi itu membantu kita untuk teredukasi atau diedukasi oleh informasi yang ada melalui komunikasi yang kita lakukan. Sehingga secara formal maupun informal melalui komunikasi pendidikan yang secara tidak langsung kita rasakan. Lalu yang ketiga ada menghibur atau to entertain. Selain untuk mengedukasi serta memberi informasi, komunikasi juga memberikan warna di kehidupan kita seperti memberikan kita hiburan melalui tayangan-tayangan atau sumber-sumber berita yang berisi sebuah hiburan untuk menghibur kita seperti acara lawak seperti itu. Lalu untuk yang keempat ada mempengaruhi atau to influence. Komunikasi sebagai sarana untuk mempengaruhi, untuk memberi motivasi, serta untuk mendorong seseorang untuk lebih baik, dan juga mungkin ada sisi negatifnya seperti informasi yang tidak disaring, jadi itu bisa untuk bisa disaring atau diterima sebagai berita hoax macam itu. Lalu selanjutnya ada konteks komunikasi. Menurut J.R. Miller dalam Mulyana tahun 2008, halaman 78, membagi komunikasi menjadi 6 kategori. Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteks atau tingkatannya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang mengacu pada diri seseorang. Jadi komunikasi ini adalah proses di mana seseorang merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa yang ada dalam pikiran seseorang. Lalu yang kedua ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung, biasanya berlangsung pada kejadian atau situasi tatap muka antara dua orang atau lebih. Di sini juga berdasarkan Wiryanto tahun 2004. Jadi situasi ini terjadi secara terorganisasi maupun dalam keadaan kerumunan orang. Lalu yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan biasanya dari 3 orang atau lebih dengan beberapa tujuan tertentu. Lalu yang keempat ada komunikasi publik. Komunikasi publik adalah penyampaian pesan berupa ide, gagasan, informasi, dan sebagainya kepada orang banyak. Mungkin contohnya seperti kalau kita ada penyampaian aspirasi semacam itu bisa dicontohkan sebagai komunikasi publik. Lalu ada komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi organisasi adalah bentuk komunikasi yang biasanya atau dilaksanakan di dalam sebuah organisasi. Jadi, semisal kita bekerja di suatu tempat atau di suatu organisasi, ya semacam organisasi itu, komunikasi yang kita lakukan di dalamnya itu disebut dengan komunikasi organisasi. Lalu yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi dilakukan menggunakan berbagai media. Jadi media massa cetak maupun media elektronik atau offline seperti koran, majalah, brosur, atau melalui internet biasanya. Jadi komunikasi ini merupakan mekanisme yang menyebabkan adanya hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Karena yang kita tahu, manusia itu nggak mungkin untuk nggak berkomunikasi satu sama lain. Karena manusia makhluk sosial yang perlu bertukar informasi dan perlu berinteraksi, jadi mustahil untuk manusia untuk tidak berkomunikasi. Biasanya komunikasi antar manusia juga dilakukan dengan berbagai lambang yang mengandung banyak makna, serta dapat mengekspresikan diri masing-masing untuk bertukar pikiran, lalu
mengetahui fakta-fakta serta mempengaruhi sikap-sikapnya yang mungkin awalnya menjadi introvert atau lalu setelah bersosialisasi menjadi ekstrovert, oke, semacam itu. Lalu untuk daftar pustaka, di sini beberapa sumber yang kita ambil untuk presentasi dan materi kali ini. Ada Nuruddin tahun 2016 dengan bukunya Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Raja Grafindo. Lalu ada Verdeber Rudolf, F. N. Verdeber Kathleen S. tahun 2007, bukunya berjudul Communicate di USA oleh penerbit Wadsworth. Dan yang ketiga ada Morrison tahun 2013 berjudul Teori Komunikasi Individu hingga Massa di Jakarta oleh Kencana. Lalu ada Mulyana Dedi tahun 2007 dengan bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar diterbit Bandung oleh Remaja Rosda Karya. Lalu bukunya Mulyana Dedi lagi yang terbitan tahun 2008 dengan judul Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya diterbitkan di Bandung dengan penerbit yang sama PT Remaja Rosda Karya. Lalu ada Nurani Soyomukti seperti yang tadi dipaparkan oleh Rahma, tahun 2010 judulnya Ilmu Komunikasi diterbitkan di Jakarta oleh Arus Media, dan yang terakhir ada Effendi Onong Ucjana tahun 2003 yang berjudul Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi diterbitkan di Bandung oleh Citra Aditya Bakti. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom komentar, ataupun jika ingin memberi saran maupun kritik, dapat melalui kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.